Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips bagaimana meraih sebuah kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Teman-teman sekalian, berbicara tentang suksesan, paling tidak ada dua tips yang akan kami bagikan. Yang pertama adalah bersahabat dengan proses. Teman-teman, kita tentunya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menyiapkan rezeki yang begitu banyak kepada kita. Sehingga rezeki itu tidak perlu kita cari. Tetapi rezeki itu perlu kita jemput. Lalu apa yang harus kita cari? Yang perlu kita cari adalah keberkahannya, teman-teman sekalian. Tentunya proses mencari keberkahan itu inilah yang perlu kita lewati bersama. Bagaimana? Ya, tentunya harus kita lewati dengan cara yang benar, bertahap, dilakukan dengan penuh keikhlasan dan penuh cinta, dan tentunya harus dibingkai dengan landasan-landasan agama atau norma-norma agama, sehingga proses dalam mencari keberkahan itu sendiri bertahap dan akhirnya sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu berupa kesuksesan. Maka apa yang kita dapat dengan kita bersahabat dengan proses ini? Kita akan mendapatkan kesuksesan itu sendiri, dan lebih lagi itu bernilai ibadah di mata Allah SWT. Tips yang kedua apa, teman-teman? Tips yang kedua adalah mari kita mendesain kesuksesan itu sendiri. Kesuksesan tentu tidak datang tiba-tiba atau ujuk-ujuk datangnya, atau bim salah bim, tetapi kesuksesan itu perlu didesain, perlu dirancang sedemikian sehingga apa yang kita inginkan itu tertata dengan baik. Kita juga tahu bahwa Allah tidak mengabulkan semua keinginan kita, tetapi Allah mengabulkan semua kebutuhan kita. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah keinginan yang sesuai dengan kebutuhan kita adalah dengan cara memantaskan diri kita atau melayakkan diri kita agar kita mampu meraih apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan sesuatu yang besar, katakanlah misal kita ingin menjadi seorang miliarder, kita perlu memantaskan diri kita. Yang kami maksud adalah bukan saat kita menginginkan sesuatu, tapi nanti setelah kita akan mencapai itu, kita menjadi orang yang layak atau menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan itu semua. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang miliarder, berarti kita harus melatih diri kita untuk bekerja keras, bekerja dengan pengetahuan yang cukup, dengan ilmu yang luas, bekerja dengan perencanaan yang benar. Tentunya dengan begitu kita akan mampu meraih kesuksesan itu sendiri. Atau ketika kita ingin menjadi orang kaya, maka kita harus menempah mental menjadi seorang yang kaya. Mental orang kaya itu adalah pantang meminta-minta, suka bersedekah, dan hemat dalam menggunakan keuangan. Atau kita ingin menjadi seorang dokter, maka kita harus menempah mental kita sebagai seorang dokter, itu disiplin dan tekun dalam belajar. Teman-teman sekalian, Benjamin Franklin mengatakan, gagal dalam merencanakan berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, perubahan tidak akan pernah terjadi sampai kita benar-benar merencanakan atau mendesain kesuksesan kita sendiri. Stephen Covey menyebutkan dalam bukunya, Begin with the end in mind. Memulai sesuatu dimulai dari tujuan akhir. Artinya
kejelasan terhadap tujuan kita, kemudian mulai merancang, mulai dari hal yang terkecil sampai kepada tujuan itu sendiri. Itulah 2 tips yang kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya kita semua sama-sama saling belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.